Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Rabu 11 Juni 2026. Mari berdoa. Kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu untuk setiap kasih setiamu kepada kami anak-anakmu. Bersyukur pada kesempatan yang Engkau anugerahkan di pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu, menjadi pegangan hidup kami untuk menjalani anugerah Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bilangan 24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangnya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka, serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Dari ancaman menuju anugerah. Terkadang ancaman datang bukan dalam bentuk serangan terbuka secara langsung, melainkan melalui rencana tersembunyi, perkataan negatif, atau tekanan yang tak terlihat. Kita mungkin tidak tahu siapa yang berbicara di belakang kita, atau apa yang sedang dirancang terhadap kita. Namun justru di saat-saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali? Situasi serupa pernah dialami bangsa Israel. Tanpa mereka sadari, ada upaya untuk menjatuhkan mereka melalui kutuk. Namun niat untuk mengutuk Israel melalui Bileam justru berubah menjadi pernyataan berkat. Ancaman yang dirancang manusia tidak mampu melampaui kehendak Allah. Ketika Roh Allah menguasai Bileam, yang keluar dari mulutnya bukanlah kutuk,
melainkan gambaran tentang keindahan dan kekuatan Israel. Perkemahan mereka disebut indah, seperti lembah yang membentang luas dan kebun di tepi sungai. Ini menunjukkan bahwa di tengah ancaman, Tuhan tetap melihat umat-Nya dengan kasih dan rencana yang baik. Bahkan tanpa disadari Israel, Tuhan sedang membela mereka dan mengubah situasi yang berbahaya menjadi pernyataan anugerah. Pada akhirnya, kita mungkin tidak selalu tahu ancaman apa yang sedang diarahkan kepada kita. Tetapi kita dapat yakin bahwa Tuhan tahu dan Ia tidak tinggal diam. Seperti Israel yang dibela tanpa mereka sadari, Tuhan pun senantiasa bekerja di balik kehidupan kita. Ancaman tidak pernah lebih besar dari anugerahnya, dan rencananya manusia tidak pernah melampaui kedaulatannya. Karena itu, ketika menghadapi tekanan atau ketidakpastian, tetaplah tenang dan percaya. Tuhan sanggup mengubah setiap ancaman menjadi anugerah dan membawa kita berjalan dalam perlindungan serta rencananya yang indah. Amin. Mari berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur untuk kesempatan yang indah, sehingga kami boleh menikmati firman yang telah kami baca dan renungkan, bahwa sebagai manusia biasa, ancaman terus menghampiri kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Seperti bangsa Israel yang dibela Tuhan tanpa mereka sadari, begitupun juga yang akan terjadi pada kami. Sehingga melalui firman-Mu pada saat ini menjadi pegangan kami untuk mengawali aktivitas yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami juga mendoakan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dirawat di rumah. Kiranya tetap semangat menghadapi pergumulan hidup oleh karena sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong mereka melalui para medis maupun keluarga. Dan harapan kami bersama kiranya boleh dipulihkan kembali. Mungkin ada juga umat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan yang menolong, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan, melainkan mendatangkan rancangan damai sejahtera bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur bersama jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang berkeluarga, dalam pekerjaan, masa muda, maupun yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan karuniakan hikmat kepada kami semua, kekuatan dan kesehatan. Biarlah kehidupan kami ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu di Jemaat Satria Kasih yang Tuhan pakai untuk mengangkat setiap pelayanan bersama. Kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami boleh memberitakan kebenaran-Mu dengan baik. Berkati juga pemerintah kami
dari pusat sampai ke setiap daerah. Suatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan juga yang akan menguatkan mereka. Tuhan juga yang akan mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk mengangkat tugas dengan baik, untuk kesejahteraan umat, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.